Oke, jadi karena sudah lama saya tidak upload video tentang dunia pemrograman, dunia IT, dan ada beberapa kebutuhan dari adik-adik saya. Jadi hari ini saya juga ingin mengajari tentang bagaimana membuat relasi, skema dari relational skema, dan juga database, bagaimana kita bisa menentukan suatu table dari suatu database. Jadi uh, kebetulan juga karena ada beberapa project yang sejalan, maka mungkin pelatihan ini juga akan apa yang saya sampaikan, bukan pelatihan ini, juga akan 11-12 lah dengan apa yang kalian gunakan nantinya. Oke, di sini sebenarnya ada beberapa opsi untuk kalian. Jadi ada beberapa opsi kalian bisa menggunakan beberapa database. Nah, oke, tidak perlu PPT, tidak perlu gambar ya, langsung aja to the point kita menggunakan tools. Di sini pakai dbeaver aja. Jadi karena dbeaver ini bisa hampir semua database, tidak semuanya sih. Jika kalian menggunakan dbeaver yang biasa, tapi jika menggunakan dbeaver Ultimate, kalian bisa menggunakan untuk semua database. Jadi ada beberapa tipe database di sini, ada SQL based dan NoSQL. Untuk NoSQL sendiri, kalian bisa menggunakan DynamoDB, ada Cassandra, ada Cosmos, ada Firebase, ada dan lain sebagainya untuk database-nya. Dan untuk yang SQL sendiri ada banyak. Ada MySQL, ada Postgre, ada Oracle, ada MariaDB, ada SQL Server, dan lain sebagainya. Nah, untuk database-database ini sebenarnya untuk yang SQL, yang berbasis SQL, itu query-nya sama. Beda dengan kode ya. Kalau codingan itu kan untuk suatu kode nanti, tapi jika untuk database ini kita menyebutkan query, biar tidak bingung. Nah, saya sarankan kalian menggunakan PostgreSQL. Sebenarnya bisa menggunakan database lain, bisa seperti SQL Server atau mungkin yang umum di dunia di dunia perkuliahan menggunakan MySQL atau bahkan yang lebih high, lebih enterprise itu menggunakan Oracle. Nah, akan tapi MySQL Server itu yang pertama ada yang berbayar, meskipun ada yang gratis, tapi dia juga berat untuk di servernya, di server side-nya. Saya pernah run untuk SQL Server sendiri, dia sampai di 3 giga untuk penggunaannya, untuk RAM yang terpakai ketika SQL Server berjalan. Dan kalau Oracle sendiri, Oracle ini berbayar ya, dan juga untuk Linux-nya sendiri, tidak sebarang Linux server bisa menjalankan Oracle. Mungkin Linux-nya bisa Red Hat atau Oracle Oracle Server sendiri, atau kalian letakkan di OCI juga bisa untuk database Oracle-nya. Keuntungan Oracle ini apa? Yang pertama, Oracle itu enaknya dia bisa ada Oracle Data Guard. Di sana Oracle Data Guard itu kalian sudah dimanjakan untuk data kalian untuk backup-nya. Jadi ketika satu server mati, data kalian tidak akan hilang jika kalian membutuhkan data real time. Dan juga di Oracle sendiri, Oracle dan SQL Server sendiri, dia menggunakan skema. Kalau di MySQL meskipun dia juga produknya Oracle, di MySQL itu skemanya hanya public kalau nggak salah. Mungkin saya juga belum mengeksplor, mungkin bisa nge-unlock beberapa skema di MySQL. Saya belum tahu itu. Tapi kalau di PostgreSQL, ini juga skema base. Nah, enaknya skema base itu apa? Dia lebih rapi, lalu dia juga uh, lebih bagus, lebih bagus untuk database-nya. Jadi ketika kalian ingin mengembangkan kembali, itu kalian tidak perlu membuat database baru, sehingga tidak perlu connect-connect karena satu aplikasi, satu backend itu hanya bisa connect ke satu database kan. Tidak bisa dalam satu backend connect ke dua instance database. Nah, jadi cara mensiasatinya menggunakan data di skema. Dan enaknya skema itu juga bisa berelasi antara satu skema dan satu skema lainnya. Oke, di dalam proyek kalian ini membutuhkan monitoring, di mana monitoring untuk alat kalian. Sebenarnya saya juga sedang membuat untuk device ini, untuk absensi dengan RFID. Jadi absensinya bisa menggunakan kartu dan juga bisa menggunakan KTP. Nah, perbedaannya apa jika menggunakan kartu? Kenapa kok nggak yang lebih secure saja menggunakan fingerprint? Ya kan ada beberapa perusahaan yang
memang menjual dengan fingerprint karena yang pertama memang fingerprint tidak bisa dititip absen ya. Terus yang kedua, kalau kartu itu bisa titip absen kan, kita bisa menitipkan kartu kita. Tapi ada beberapa perusahaan yang memang dia berada di suatu gedung, yang gedung jadi satu, ya di satu tower dengan perusahaan lain, kartunya itu juga digunakan untuk akses membuka gate depan. Jadi setelah gate depan, mereka absensi dengan menggunakan kartu di tag. Nah, bedanya di sini agar bisa mensiasati tidak absen, di sini juga ada kamera untuk nanti face recognition. Apakah yang diabsenkan itu wajahnya sama dengan yang didaftarkan. Jadi tetap nggak bisa tidak absen. Oke, kita kembali lagi ke dalam case kalian. Di sini kita menggunakan ERD Plus saja karena ERD Plus ini juga mempermudah. Sebenarnya kalian bisa juga menggunakan Draw.io. Ada kalian bisa menggunakan Draw.io, di mana Draw.io ini juga bisa digunakan untuk tadi itu uh, bisa bisa juga digunakan untuk database, untuk pembuatan table. Karena ketika kalian lihat nanti di database kalian itu ada seperti ini ya. Wait, mana aku? Ketika di database itu nanti ada seperti ini ya. Jadi ada relasi-relasinya. Tidak ada hubungan antar table. Jadi bisa juga di sini dibuat grafnya, tapi minusnya di sini dia tidak bisa generate SQL secara otomatis. Seperti ini nih. Nah, jadi seperti ini udah ada relationalnya, udah ada IRD-nya. Ketika kita ke diagrams lagi, lalu kita generate SQL, dia langsung bisa otomatis. Ya mungkin ada beberapa user yang mengira coding manual dong, biar keren gitu. Ya kita juga diburu waktu kan. Kenapa kalau bisa yang lebih mudah dan lebih cepat, kenapa tidak memilih itu? Kenapa harus memilih yang lebih rumit dan juga lama ya kan? Oke, untuk cara pertamanya kita buat new folder saja di sini. Untuk diagramnya kita buat new folder dengan nama database-nya. Dengan nama database-nya tadi, nama database-nya kalian bisa sesuaikan dengan database kalian. Misalnya saya mau membuat di sini eh, apa ya? Untuk nama aplikasi saya Wiryanata. Jadi saya menggunakan Wiryanata. Lalu kita create di sini, lalu di dalam foldernya kita ibaratkan di dalam satu folder ini adalah satu database. Nah, di dalam satu database kita langsung ke relational schema. Untuk relational schema sendiri ini, untuk relational schema kita buat namanya sesuai dengan skema yang akan kita gunakan nanti. Ya kalau misalnya di MySQL memang tidak ada skematik seperti ini. Tapi kalau di dalam PostgreSQL itu ada skematik. Nah, saya di sini mau menggunakan skematik di sini karena ada dua sisi di sini, ada sisi website dan juga ada sisi device. Nah, di mana sisi website dan sisi device ini untuk di developnya tidak secara bersamaan, tapi secara terpisah. Jadi kita gunakan skematik aja. Untuk skematik pertama untuk masuknya kita gunakan, saya suka nama-nama yang unik. Jadi kita gunakan melebu aja atau pewayangan. Jadi wayangan itu artinya user atau perorangan atau seseorang. Jadi bukan wayang. Nah, sini kita masuk di sini. Oke, untuk menentukan pertama yang ada dari database, kita harus mengetahui juga. Nah, di sini ketika slicing, kita harus mengetahui fitur-fitur apa aja yang ada di dalam website kita atau dalam aplikasi kita. Pertama nih, ini kan ada, wait. Nah, ini kan ada login nih di sini, ya kan? Di sini ada login. Di login ini dia membutuhkan username, email, password. Jadi ada 3. Kita udah tahu di username ini ada username, ada satu username, ada kedua email, dan ketiga password. Meskipun ini username atau email, itu bisa kita jadikan satu kolom, tapi untuk lebih baiknya tidak jadikan satu baris. Jadi beda. Jadi ada 3 baris, seenggaknya yang wajib di sini. Ada username, email, dan juga password. Oke, berarti di sini kita buat tabel baru sebelah kiri, pojok kiri ini. Kita buat tabel ini, misalnya izin melebu. Ini untuk izin di sini izin melebu. Kenapa kok menggunakan izin melebu tidak langsung user atau pengguna gitu? Karena nanti untuk user dan pengguna itu berbeda lagi. Izin melebu ini yang akan diambil oleh skema-skema lainnya.
Oke, nanti akan saya jelaskan. Di sini ada ID melebu untuk tipenya, untuk data type-nya. Oh ya, data type ini kan di sini ada tiga ya. Di sini ada tiga data type. Yang pertama, ya kalian sudah mengetahui lah di apa pemrograman database nih, pemrograman data nih. Ada tiga data type. Oke, nanti saya jelaskan di video selanjutnya aja. Oke, untuk data type-nya ini kita gunakan integer aja, tapi kalau di PostgreSQL nanti dia akan menggunakan serial, jadi akan diisikan otomatis. Lalu kita tambahkan lagi, tadi ada username. Nah, username ini kita menggunakan varchar, dan juga kita akan menggunakan varchar di sini. Kenapa tidak char? Sebenarnya bisa sih char, tapi nanti ada perbedaan antara varchar dan char. Saya akan buatkan penjelasannya di video selanjutnya. Di sini untuk size-nya, untuk panjangnya kita gunakan 256 aja. Sebenarnya bisa size-nya kalian buat 12 atau 50, karena saya suka dengan kelipatan komputasi seperti 8, 16, 32, 64, 52, 58, dan sebagainya. Jadi ada 128, habis 128 kan 256 nih. Nah, kita menggunakan 256 aja. Jadi untuk jaga-jaga nanti ada user yang pengen username-nya itu panjang. Loh, kenapa kok tidak membatasi username aja, si usernya? Nah, kita juga harus tahu sisi usernya, jadi user experience-nya kita juga harus memahami sisi usernya. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Kalau misalnya usernya pengen nama panjang untuk mengingat username-nya, why not gitu loh. Apalagi kalau misalnya user kita orang yang sudah sepuh, yang tidak tidak terlalu mengetahui teknologi, pasti username-nya akan panjang. Oke, lalu kita buat tadi ada email, ini juga varchar. Kalau email biasanya nggak terlalu panjang, kita buat 128 aja. Dan juga ada sandi atau password. Ini kita juga buat varchar, biasanya password ada yang panjang, tapi kita kasih 256 aja. Lalu tidak lupa di sini ada create app, dan juga date. Nah, di sini kita buat date-nya, date terlebih dahulu aja. Tapi nanti untuk di SQL-nya kita ubah menjadi date time. Oke nih, untuk primary, eh, saya akan jelaskan nanti di data type juga primary key dan foreign key itu apa. Nah, jadi untuk primary key kita menggunakan ID. Biasanya yang menggunakan primary key itu karena primary key juga unik, jadi menggunakan ID. Nah, kita sudah berhasil untuk membuat satu tabel yang ada di ERD Plus ini. Lalu jangan lupa kita save karena dia tidak auto save. Oke, agar tidak terlalu lama, eh, kita coba saja. Lalu bagaimana? Nah, kita coba di sini ada wewayangan untuk ekspor generate SQL, kita kopaskan aja. Terus kita di sini buat database baru aja, create new database. Database-nya namanya Wiryanata. Oke, oke. Oke, Wiryanata. Lalu kita set as default karena ini kita menggunakan PostgreSQL tadi. Lalu kita set default. Lalu di sini kita menggunakan SQL. Tidak, kita buat new saja. SQL new script. Nah, di sini ini masih kosongan untuk skemanya. Untuk skemanya masih ada public saja. Biarkan saja skema public ini. Kita tidak isikan skema public. Kenapa? Karena skema public dia bisa diakses dari skema manapun dan juga bisa diakses secara mudah. Nah, kita di sini buat skema baru. Skema wayangan. Sorry. Ini create skema wayangan, lalu kita pastekan tadi yang ada dari ERD Plus, udah ada, dipastekan saja. Terus di sini jangan lupa kita kasih nama skemanya, wayangan, sorry. Jadi pakai wayangan.izinmlebu. Nah, di sini kita sudah bisa membuat suatu table, jadi secara cepat. Jadi kalau misalnya desainnya sudah ada dan juga kita sudah tahu bagaimana alur dari website kita atau aplikasi kita, ini akan lebih cepat. Nah, di sini sudah ada wayangan dan kita di sini udah ada tabelnya dan di sini kita juga bisa lihat. Nah, seperti itu.
Oke, mungkin ini aja terlebih dahulu untuk pengenalan pertama pembuatan create table di SQL. Terima kasih.